Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di Zona Ruminansia. Gimana kabar kalian sobatku yang berhati tercinta dan terkini pastinya? Gimana kabar kalian di daerah kalian? Walaupun kita masih menginjak musim hujan, tapi tidak masalah, tidak menjadi penghalang untuk melakukan aktivitas kegiatan seperti biasanya. Oke, di hari yang Sabtu ini kita akan membahas mengenai materi kelanjutan materi yang kemarin. Tapi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, aku ingetin untuk selalu subscribe, komen, like, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu post video-video terbaru dari kita. Dan jangan lupa untuk share ya sobat ke teman-teman, saudara. Semoga ilmu yang aku berikan ini dapat bermanfaat bagi sobat-sobat. Oke, sebelum kita lanjut, bahwa di video kali ini mungkin simple jika kalian mungkin selama aku memberikan materi atau penjelasan di video ini jika masih kurang paham, aku mohon buat sobat-sobatku untuk selalu aktif di kolom komentar. Jika kalian ada pertanyaan atau penjelasan dari aku yang kurang jelas, kalian bisa tulis komentar kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, saya tidak mau menerima hujatan karena yang saya butuhkan adalah penyemangat untuk bisa membuat video-video menarik. Tapi sebelumnya aku mohon maaf banget teman-teman jika dalam aku memberikan materi suaranya mungkin sedikit terputus karena kita juga keterbatasan dari alat dan keterbatasan dari dana ekonomi. Kita tahu sendiri kan perekonomian kita lagi rosot tajam, jadi aku belum bisa beli alat-alat yang memungkinkan. Mohon doanya buat kalian, maka jangan lupa untuk subscribe untuk demi kelanjutan dari video ini dan demi kelangsungan pembuatan video-video selanjutnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan langsung ke materinya. Ini tadi ya guys, tahu tadi mengenai video yang tadi itu seperti itu. Tapi tahu sobat apa? Kali lagi karena berdasarkan bentuk dan fungsinya itu yang aku jelasin tadi, yang aku jelasin ini tadi itu mengenai apa ya? Ini sebenarnya cukup saran buat kalian. Kalau kalian mempunyai lah anak yang nggak cukup banyak kan pasti juga memerlukan karena individu kan. Nah, tahukah sobat bahwa pembuatan karena individu ini tuh sebenarnya disesuaikan oleh kantong perekonomian kalian. Jadi benar-benar dipikir matang-matang. Terus kelebihan yang aku jelasin tadi, kelebihan dari kandang ini itu tapi itu lebih tenang dan tidak mudah stres. Pemberian pakan dapat terkontrol sesuai dengan kebutuhan ternak dari persaingan pakan dan keributan dalam kandang. Selain itu, kalian juga mudah dalam pembersihannya. Seperti itu. Nah, menurut susunannya nih terdapat macam kandang individu. Apa aja nih kira-kira sobat? Aku akan jelasin. Yang pertama, baris dengan posisi kepala arah. Ini saran buat sobat juga bahwa susunannya terdapat 3 macam individu. Kalian bisa pakai yang mana? Yang pertama, satu baris dengan posisi kepala searah. Ini juga bagus banget nih. Jadi ini sih ada kelebihannya sobat. Jadi kalian bisa dengan mudah dalam memberikan pakan. Jadi nggak perlu balik. Kedua, baris dengan posisi kepala searah dengan lorong di tengah. Ini juga bagus, dan bisa mudah dalam pembersihan kotoran juga. Ketiga, baris dengan posisi kepala berlawanan dengan lorong di tengah. Ini juga mudah dalam pemberian pakan. Sebelumnya kalau kalian cuma hanya memiliki 5 ekor sapi sih sebenarnya 2 baris dengan posisi kepala searah. Jadi kalau kalian mempunyai sapi itu lebih dari 5 ekor ya, itu lebih baik kalian menggunakan susunan yang ketiga, 2 baris dengan posisi kepala berlawanan, karena ini juga mudah dalam pemberian pakan. Kedua yaitu kandang kelompok. Kandang kelompok merupakan model kandang dalam suatu ruangan kandang
ditempatkan untuk beberapa ekor ternak secara tanpa diikat. Keunggulan model kandang kelompok dibanding kandang individu adalah efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja rutin, terutama pembersihan kotoran kandang, pemandikan sapi, deteksi birahi, dan perkawinan alam. Ini bagus banget sobat. Kandang kelompok ini sebenarnya sih efisiensi sih dalam pembuatan kandangnya. Kalau kalian tidak mempunyai suatu daya yang banyak buatan kandang, atau kalian lebih mengutamakan ternaknya, lebih baik kandang kelompok. Nah, unggulan model kandang itu kan aku jelasin nih. Kira-kira nih teman-teman, dalam hal ini untuk orang tenaga kandang mampu menangani sekitar 50 ekor bila dipilih dengan kandang individu sekitar 20-25 ekor. Ini juga efisiensi tenaga kerja. Berdasarkan bentuk atap, kandang kelompok terdapat beberapa macam, yaitu apa aja sih sobat? Aku jelasin ya. Yang pertama ada kandang kelompok beratap seluruhnya, merupakan kandang kelompok terhindar dari pengaruh hujan dan matahari langsung. Nah, lantai yang digunakan kandang ini adalah alas liter, bongkaran liter. Kandang dilakukan apabila tinggi liter mencapai setinggi 40 cm atau dilakukan pembersihan sekitar 3-4 kali dalam setahun. Alas lantai dari kandang kelompok selanjutnya dikeringkan di tempat penampungan alas letter. Mohon maaf ya teman-teman. Terus selain kandang kelompok beratap seluruhnya, ada juga next kandang kelompok beratap sebagian, merupakan kandang kelompok pada bagian depan kandang, terutama palungan ditutup oleh atap. Kandang kelompok model ini identik dengan kandang lembaran terbatas. Nah, dikirim sebagian kompos yang baik sih sebenarnya itu. Dan kapasitas ternak dari satu kandang model ini adalah sekitar per ekor 5-6 meter persegi dan disesuaikan dengan kondisi liter. Semakin padat kondisi liter akan mudah beda. Tempatnya bagian sisi kanan dilengkapi dengan tempat palungan, yaitu pada sisi depan untuk tempat pakan hijauan dan tempat air minum secara terpisah, sedangkan pada sisi belakang kandang untuk tempat pakan ternak atau konsentrat. Kandang kelompok beratap sebagian merupakan kandang kelompok pada bagian depan kandang, sudah aku jelasin tadi. Lantai kandang model ini menggunakan lantai semen berpori model wafin, terutama pada bagian lantai yang tidak beratap. Pada bagian belakang kandang dilengkapi selokan ruangan, terutama untuk menjaga kebersihan lantai kandang pada musim hujan. Alas lantai pada model kandang ini tidak menggunakan alas dasar liter, dan bahan alas liter hanya disebarkan pada lantai, terutama lantai yang becek. Pembuangan feses dilakukan secara berkala, yaitu 3-4 kali setahun sesuai kebutuhan. Sistem kandang ini adalah ternak lebih dan adanya rak penyimpanan pakan kering atau seperti jerami, sehingga pakan hijauan selalu tersedia. Seperti itu penjelasannya. Oke, kalau sobat-sobatku dalam aku menjelaskan tentang kandang kelompok ini kurang jelas atau kurang spesifik banget, kalian bisa tulis kolom komentar pertanyaan kalian mengenai masalah mengenai kelompok ini. Dan sebelum aku tutup sobat, aku mau menambahin yang pada individu. Nah, karena individu dengan model satu baris kepala searah tadi biasanya menggunakan kandang yang mempunyai satu atau atap set, mana lorong yang digunakan untuk memberi dan minum terletak di muka kelihatan kandang. Nah, individu model 2 baris biasanya menggunakan tipe kandang yang mempunyai atap 2 bidang atau gable, monitor, dan semi monitor. Lorong di tengah pada kandang yang mempunyai posisi kepala searah adalah untuk memberi makan dan minum, sedangkan pada kandang yang mempunyai posisi kepala berlawanan, lorong di tengah adalah untuk membersihkan kotoran dan feses. Itu tambahan untuk yang kandang individu. Buat kalian yang hanya nonton di akhir,
nonton di pertengahan. Kecewa banget karena ini ada tambahan yang aku jelasin tadi, walaupun agak cepat, tapi ini sebenarnya satu cara aku buat dekat sama kalian di kolom komentar. Jadi aku tidak hanya mau kalian hanya melihat aja di materi aku, tapi juga aktif, karena kita sama-sama belajar. Kamu belajar, kalian juga belajar sobatku. Mungkin kalian juga memberikan saran atau materi-materi yang belum kalian pahami selama aku jelasin tadi, atau Kak tolong dong jelasin yang masalah kalian individu kecepatan, atau terus dong materinya yang lebih jelas lagi, atau gimana. Kalian tulis saja di kolom komentar, insya Allah aku langsung bikin buat kalian. Dan kalau kalian juga mau request mengenai materi yang kalian mau bahas, contohnya aku mau jelasin materi tentang sapi terkerbau, atau tentang masalah sapi gimana, atau masalah peternakan yang lainnya, masalah-masalah yang kalian hadapi dan peternakan lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah aku bisa bantu. Dan jangan lupa kalian bisa lebih dekat lagi dengan aku di Instagram aku di Anjar, kecil semua hurufnya @anjar, R-nya 2, W, skornya 3 kali. Kalian bisa follow Instagram aku, kalian bisa DM masalah peternakan. Nanti lain kali akan aku tulis lain kali sih IG aku di biar kalian bisa lebih dekat lagi sama aku. Dan tunggu materi selanjutnya ya sobat. Sebelum aku tutup, jangan lupa untuk selalu subscribe, comment, like, nyalakan tombol loncengnya, dan next share sobat video ini ke sobat-sobat teman-teman kalian. Oke, bye, standby terus ya di Zona Ruminansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.